yaitu tentang pengertian proses dan belajar. Yang kedua tentang proses pembelajaran PAI dalam perkembangan PAI. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran PAI menggunakan teknologi menurut kelompok kami. Langsung saja untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian proses dan belajar. Pengertian proses. Proses adalah kata yang berasal dari bahasa Latin processus yang berarti berjalan ke depan. Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Sedangkan menurut Chomsky 1972, proses adalah suatu perubahan khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Proses kan menurut Chaplin banyak versi. Sedangkan menurut psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Bentuk selanjutnya yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan. Perubahan tidak hanya mengenai sejumlah pengetahuan, melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, minat, dan mengenai segala aspek organisme atau pribadi seseorang. Terus, sedangkan menurut Winkel, di sini Winkel menjelaskan bahwa yang dinamakan belajar adalah pengertian belajar adalah suatu proses mental yang mengarah pada penguasaan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan, kebiasaan atau sikap yang diperoleh, disimpan dan dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkat kemajuan dan adaptif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan proses belajar adalah suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan suatu perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif, konstan dan berbekas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya dengan judul paling seru yaitu proses pembelajaran PAI dalam perkembangan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sari Hasanah, kelompok 26 akan menjelaskan tentang proses pembelajaran PAI dalam perkembangan teknologi. Pengembangan teknologi dalam pembelajaran PAI adalah suatu cara atau metode yang sistematis yang diharapkan nantinya para peserta didik dapat menerima materi pendidikan PAI dengan baik, dengan rasa senang, dan tanpa paksa. Pengembangan teknologi pembelajaran merupakan hal yang sangat mendukung dalam dunia pendidikan. Pengembangan teknologi pembelajaran merupakan satu himpunan dari proses terintegrasi yang melibatkan manusia, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi, serta pengelolaan pemecahan masalah pendidikan yang berada di dalam situasi belajar dan mempunyai tujuan dan kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa yang akan datang, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Interaksi antar bangsa dengan bangsa yang lainnya akan semakin intensif. Demikian juga yang terjadi di negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Yang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan tidak melupakan akar kebudayaan, merupakan perjalanan yang penting dalam membentuk bangsa. Tentu saja melakukan usaha-usaha yang nyata yang kemudian bisa diterapkan dalam mendidik siswanya. Ruang lingkup pengembangan teknologi pembelajaran
gerakan mekanis atau fotografis. Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lainnya. Hasil teknologi ini berupa ciptaan teks dalam penampilan komputer ada suatu contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk cetakan guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian dalam bentuk teknologi cetak. Secara khusus, teknologi cetak atau visual mempunyai karakteristik. Pertama, teks dibaca secara linear. Yang kedua, biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasti. Yang ketiga, berbentuk visual yang statis. Yang keempat, pengembangannya sangat bergantung kepada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Yang kelima, keduanya berpusat pada pembelajaran. Dan yang terakhir, informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemanfaat. Teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pembelajaran audiovisual dapat dikenal dengan mudah karena menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. Peralatan audiovisual memungkinkan memproyeksikan gambar, video, pemutaran kembali suara, penayangan visual yang berukuran besar. Pembelajaran audiovisual didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang secara eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-kata dan simbol-simbol sejenis. Tujuan penggunaan alat bantu visual adalah memperkenalkan, menyusun, memperkarya, dan memperjelas konsep-konsep yang abstrak dan mengembangkan sikap yang diinginkan, serta mendorong timbulnya kegiatan siswa lebih khusus. Teknologi audiovisual cenderung mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat linear. Yang kedua, menampilkan visual yang dinamis. Yang ketiga, secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh desainer atau pengembang. Yang keempat, cenderung merupakan bentuk representasi fisik dan gagasan yang real dan abstrak. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi tingkah laku atau kognitif. Yang keenam, sering berpusat pada guru. Yang ketujuh, kurang memperhatikan interaktivitas belajar siswa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sakirul Lutfi dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu bagian C, yaitu proses pembelajaran PAI menggunakan teknologi menurut kami. Menurut kami, teknologi itu sangat membantu untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar. Ini bisa menjadi alat bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran kepada siswa. Dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, guru bisa mengantarkan materi pelajaran dengan sangat mudah dan efektif. Jadi teknologi itu sangat membantu bagi seorang guru untuk mengajar kepada siswanya. Yang kedua, teknologi bisa menciptakan aktivitas belajar yang menarik. Dengan teknologi, guru bisa menciptakan suasana belajar yang mengasihkan. Jadi bisa pakai gambar, bisa pakai PowerPoint. Itu keuntungan dari teknologi zaman sekarang. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jadi teknologi itu sangat berguna bagi kegiatan belajar mengajar. Salah satunya teknologi bisa menciptakan aktivitas belajar yang sangat menarik.
Hal ini sangat baik untuk memicu pemahaman siswa dalam belajar sehingga mereka akan mengerti dengan cepat apa yang disampaikan oleh guru. Para siswa juga tidak akan merasa bosan karena dengan metode belajar yang menarik. Itu keuntungan dari teknologi menurut kami. Mereka ingin belajar dengan metode yang sangat menarik. Salah satunya buat siswa mudah mencari sumber belajar. Mereka bisa dengan teknologi mencari sumber belajarnya. Informasi teknologi terutama internet menyediakan berbagai macam sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa kapan dan di mana saja. Itu keuntungan dari teknologi itu sendiri. Yang kedua, teknologi bisa meningkatkan standar sekolah. Sekolah yang menggunakan teknologi dalam proses pengajaran akan meningkatkan kualitasnya. Sekolah akan menjadi sekolah favorit dan menjadi tujuan bagi siswa untuk belajar di sekolah tersebut. Itu salah satu dari keinginan belajar menggunakan metode yang menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran PAI menggunakan teknologi menurut kami yang ketiga yaitu teknologi membuat siswa memiliki wawasan yang sangat luas. Siswa yang menggunakan teknologi dengan benar akan memiliki pengetahuan yang luas. Mereka bisa mendapatkan informasi terkini atau perkembangan dunia dengan cepat. Bahkan mereka bisa aktif dalam forum komunikasi internasional yang bisa melatih mereka menjadi siswa proaktif. Jadi dengan adanya teknologi, ilmu ataupun berita yang ada dapat diakses dengan cepat. Dengan adanya internet, siswa dapat mengetahui berita-berita yang terjadi sekarang dimanapun itu terjadinya. Dengan cepat mereka bisa mengetahuinya. Mungkin materi yang saya paparkan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. Langsung saja. Proses adalah suatu perubahan yang menyangkut perubahan kejiwaan atau dalam psikologi belajar, proses adalah cara-cara atau tingkah laku yang dengannya proses pembelajaran itu dapat mencapai hasil-hasil tertentu. Yang selanjutnya yaitu belajar. Belajar adalah suatu perubahan proses melalui pendidikan. Perubahan juga tidak hanya mengenai tentang pengetahuan saja, dan mengenai segala aspek organisme seseorang atau pribadi seseorang. Nah, yang terakhir adalah pengembangan teknologi pembelajaran PAI menurut kelompok kami adalah suatu cara metode yang sistematis yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menerima materi pendidikan agama Islam dengan baik. Jadi dalam diri peserta didik tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan dalam melaksanakan pembelajaran PAI menggunakan media teknologi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini menjadi bermanfaat khususnya bagi kelompok kami umumnya untuk